Rasjo menyadari bibit tanaman padi yang berlabel memang berharga lebih tinggi dari bibit tanaman padi biasa. Namun, harga tinggi bibit berlabel akan menjadi seimbang jika hasilnya memuaskan. Boleh ini. Ini kan Maros cukup bagus ini untuk apa ini tinggi dan ketahanan terhadap hama penyakit juga baik ini. Keberhasilan proses penanaman bibit padi yang baik juga berkaitan erat dengan persiapan lahan tanah. Desa Sukamandi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tidak banyak orang yang mengetahui letak tepatnya. Sukamandi terletak di jalur pantai utara Jawa dan hanya bagian kecil dari Subang yang luas. Sukamandi dikenal sebagai desa pengembangan pertanian. Pusat penelitian padi pun ada di sini. Berbagai kelompok tani juga ada di sini. Hamparan luas tanah persawahan sekitar 181.000 hektare masih membentang di Subang. Tak heran jika Subang merupakan pemasok beras kedua terbesar di Jawa Barat. Rasjo adalah petani yang tergolong berhasil. Lebih dari 30 tahun, Rasjo bergelut dengan pekerjaan yang telah menghidupi diri dan keluarganya ini. Rasjo biasa memilih sendiri bibit-bibit tanaman padi yang berlabel. Nah, waktu milih bibit ya, yang termasuk yang ada labelnya ya, yang termasuk bagus dan lagi daya tumbuhnya kan bagus. Biar saya mahal sedikit nggak jadi masalah. Yang penting daya tumbuh bagus. Rasjo menyadari bibit tanaman padi yang berlabel memang berharga lebih tinggi dari bibit tanaman padi biasa. Namun, harga tinggi bibit berlabel akan menjadi seimbang jika hasilnya memuaskan. Boleh ini. Ini kan Maros cukup bagus ini untuk apa ini tinggi dan ketahanan terhadap hama penyakit juga baik ini. Keberhasilan proses penanaman bibit padi yang baik juga berkaitan erat dengan persiapan lahan tanah, perawatan, pupuk, dan pemupukan yang tepat. Proses pemupukan saya tepat waktunya. Jadi pas waktu umur 15 hari ya. Jadi pertakannya 1 hektar tuh pakai uras kintal. Nah, jadi termasuknya kan daya tumbuh kan jadi bagus tanaman itu. Jadi dan lagi masalah ininya kan TSP-nya kan 50 kilo. Itu udah dapat dari penyuluhan itu katanya termasuk udah bagus ya. Ya, jadi Untuk mendapatkan hasil panenan padi yang baik, petani harus mau bersabar dan menunggu waktu panen yang tepat. saya panen, saya akan lihat padi udah waktunya panen udah menguning, udah kuning nih. Jadi kan saya siap-siap panen. Ya. Umurnya udah termasuk cukup 115 hari itu sudah cukup. Jadi saya siap-siap panen. Jadi beli arit tuh untuk panen. Nah, sudah motong tuh ya udah beres panen tuh motong. Motongnya juga teratur, nggak aut-autan dan lagi dua keduanya ngeprok apa ngebuat ngeprok itu termasuk laburannya itu berarti 3 meter persegi. Nah, jadi nggak ada gabah yang termasuk terbuang. Keprokannya ya juga bersih ya gitu. Banyak petani yang kurang memperhatikan masalah kebiasaan yang justru sebenarnya merugikan diri sendiri. Seperti soal penggunaan sabit alat memotong tanaman padi, atau juga
cara merontokkan bulir-bulir padi yang benar. Jadi pakai alat gigi itu maksudnya emang bagus, tajam, ya. Jadi mudah gitu ya, mudah itunya. Dan lagi umpamanya pakai gigi, itu jadi kalau waktu dipegang itu nggak ada yang awur-awuran gitu. Itu jadi ngumpulinnya ya bersih, nggak ada yang ketinggalan gitu. Untuk kalau pakai keprok, ya itu kan seharusnya tuh Bu, ya bukan seharusnya emang. Jadi pakai kalau laburan kan laburan itu terpal itu 3 meter persegi, ya. Jadi di persegi lah. Jadi termasuknya ada ngelegok di tengah gitu. Jadi si gabah itu nggak ada yang ke sana kemari, nggak ada. Bersih gitu, yang nggak ada yang aur-auran. Dan lagi ngeproknya lagi termasuk jerami itu bersih lagi. Itu jadi menghasilkan sama petani. Cara penampungan dan juga penyimpanan gabah seringkali luput dari perhatian para petani. Padahal, gabah-gabah yang dimasukkan ke dalam kantong yang tidak utuh atau bolong membuat gabah berceceran. Cara menyimpan gabah pun harus dilakukan dengan benar. Gabah yang disimpan harus dalam keadaan kering setelah dijemur. Dalam menjalani kehidupan sebagai petani, Rasjo nyaris tak pernah mau berhenti belajar. Baik melalui pertemuan-pertemuan kelompok tani, maupun bertanya kepada petugas penyuluh pertanian. Kerja keras Rasjo menuai hasil yang memuaskan. Ya emang musim kemarin saya juga udah termasuk hasil 7,5 per hektar, 7,5 ton kemarin. Nah termasuknya jadi benar-benar saya mengendalikan sawah itu betul-betul Bu. Jadi apa yang gendala sawah itu saya kerjain. Kerja keras dan ketekunan Rasjo selama lebih dari 30 tahun bertani padi membuahkan hasil yang manis dan pantas. Alhamdulillah padi saya bagus-bagus, seneng. Tak ada yang lebih membahagiakan bagi petani, selain keberhasilan panen dan kesejahteraan keluarga yang terjamin. Tidak mudah menyadari kesalahan yang telah dilakukan, apalagi jika telah dijalankan selama bertahun-tahun seolah sudah menjadi kebiasaan yang rutin. Nindar, petani padi, pernah mengalaminya. Berawal dari pemilihan bibit tanaman padi yang tidak selektif. Ya karena kan nggak punya uang itu buat beli yang berabel gitu. Nah, saya salah memilih bibitnya gitu. Jadi saya pakai bibit nggak berabel-berabelan lagi. Kita beli bibit yang sembrono gitu. Jadi ternyata disebarkan itu daya tumbuhnya mau disebarkan umur 25 tanah, umur 50 hari, 20 hari, ditanamkan itu daya tumbuhnya kurang. Perawatan semasa tanam bibit pun tidak dilakukan Nendar dengan maksimal, hingga gangguan datang silih berganti. Ya ke satu ya kiong, kedua tikus, ya macam-macam lah gitu yang kita lakukan itu gendala itu kan macam-macam gitu. Ya, Jaga Polo ya salah saya gitu, saya jadi nggak hubungin, nggak komunikasi sama teman-teman saya. Ini gendala ini harus bagaimana, saya ya itu saya sendiri gitu. Nggak tanya dengan teman-teman, sama petani gitu. Pada masa pemupukan yang mestinya dilakukan secara berkala, terukur dan dengan menggunakan pupuk yang tepat, tidak dilakukan Nendar. Ya masalah pupuk itu ya, waktu tanam udah 15 hari ya kita ya pupuk Korea 100 kg, TS 50 gram gitu. Ya kita diaurkan gitu.
ya biasa aja kita mupuk gitu. Ya berhubung bagaimanalah nasib saya kan nggak bisa disamakan dengan yang lain, namanya kan usaha gitu. Ya pengen saya sih sebagai petani untung gitu. Ternyata kan begini. Nendar mungkin bukanlah yang pertama dan sendirian mengalami masa-masa sulit panen yang tidak maksimal karena kondisi yang terjepit. Harga bibit berlabel yang tidak semuanya terjangkau oleh kaum petani, harga berbagai pupuk yang juga tinggi dan berbagai sarana teknologi lain, semua membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana, itulah kendala lain bagi para petani selain pengetahuan yang cukup, keterampilan teknis dan sarana pertanian yang memadai. Itu ngaritnya jadi nggak bersih ya, banyak yang aut-autan, banyak yang nggak karit itu. Ya karena kan saya nggak punya uang, jadi pakai arit biasa aja gitu, saya nggak pakai arit bergibi itu. Iya. Jadi ternyata kan ya namanya kurang tajam, jadi aut-autan gitu lah.